Di antara keramat guru, jangan tertipu dengan karamah, dengan segala keganjilan dan keanehan, karena karamah adalah anugerah dan pemberian Allah kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian dan keahlian. Karena itu jangan terlintas atau berniat untuk mendapat karamah dengan melakukan ibadah atau membaca wirid, karena karamah yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Guru yang mulia, seorang tokoh ulama dzurriyyat Datuk Kalampayan yang menghidupkan di penghujung abad ke-20 yang disenangi oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintah, karena majelisnya pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Khamis sore sampai malam Jumat, dan hari Ahad sore sampai malam Isnin, yang datang dari berbagai penjuru dan daerah Kalimantan Selatan. Dan pada hari Sabtu pagi khusus disediakan untuk ibu-ibu kaum muslimat. Beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila beliau melihat hal-hal yang dianggap salah untuk tidak ditepati. Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayang beliau terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai murid beliau, mudah-mudahan kita sebagai pencinta beliau, mudah-mudahan kita sebagai perindunya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berpegang dengan janjimu ya Rasulullah. Kami berpegang dengan janjimu wahai kekasih batin kami. Engkau telah berjanji kepada kami, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadikan kami selalu bersama dengan wali-walimu. Jadikan kami bersama dengan orang yang kami cintai di hatimu. Ya Rabb, jangan pisahkan kami semua dengan kekasih batin kami. Dengan berkat kami mengenang seorang walimu, dengan berkat kami mengenang haul seorang kekasihmu dan seorang kekasih Nabi Muhammad SAW, maka hidupkanlah hati kami di dalam takwa dan ibadah kepadamu. Ya Rabb, matikanlah di diri kami sifat-sifat mazmumah, agar kami diberi pangkat dan maqam sebagaimana engkau memberi para kekasihmu. Allahumma a'tina bi afdal ma a'taita ibadika shalihin, dan jadikan kami dan anak dzurriyyat keturunan kami dari orang-orang yang menggembirakan Rasulullah, orang-orang yang membuat senyum Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, jangan jadikan kami anak dzurriyyat keturunan kami dari orang-orang yang menyakiti Rasulullah, dari orang-orang yang cuma menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikanlah kami sekecil apapun untuk berjuang meneruskan agama kekasih hati kami, walau kami dalam keadaan susah payah, dalam keadaan lelah, dalam keadaan derita yang tak henti-hentinya. Kami reda dan ikhlas demi kekasih kami. Cuma satu pinta kami, jangan pernah engkau pisahkan dari kekasih hati kami. Karena yang paling menyakitkan bagi kami adalah harus berpisah dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau harapan kami, beliau tumpuan kami. Mudah-mudahan acara yang kami adakan ini selalu menambah rasa rindu dan cinta kami kepadamu dan kepada kekasih hati kami dan kepada wali-walimu, dan kami semakin punya akhlak kepada guru kami dan pada zuriat kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan zahir batin kita dikumpulkan Allah bersama guru kita yang mulia. Mudah-mudahan Allah selalu memandang kita dengan pandangan kasih sayang, maghfirah dan rahmatnya.
Mudah-mudahan dengan acara ini Allah ampuni dosa ayah dan ibu kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa guru-guru kita yang mulia. Allah menjaga para guru kita semua. Ya Rabb, jadikanlah kami semua Engkau berikan anugerah sebagaimana Engkau menganugerahkan kepada walimu. Berikanlah kami anugerah agar tetap keadaan Islam akhir kami, tetap dalam keadaan beriman akhir kami, dalam keadaan keberuntungan akhir kami, dan dalam keadaan baik akhir kami, dan dalam keadaan akhir bi husnil khatimah. أعمالنا بخير ولطف عافية الآن النية وكل نية صالحة. حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهدي بكل ضال بحلال الظلماء والجهلاء، واختار منهم الزهداء والحكماء والغرباء، وضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء، وأذاقهم لذة المحبة وطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحاب سادة الأولياء، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. أما بعد. Al-Alim Al-Allamah, guru yang mulia, punya ayah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Suman bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alim Al-Allamah Mufti Haji Muhammad Walid bin Alim Al-Allamah Khalifah Saluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah, di Kampung Tunggul Irang, seberang Martapura. Nama selagi kecil adalah Kusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah hilang. Al-Alimul Allamah Al-Arif bila Syekh Abu Muhammad Amin Badali Banjari, yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah dimulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri,
yang selalu berada di samping dan menemaninya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tuanya, yaitu orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi samu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pesayangan yang mengajar membaca Al-Quran. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat, dan tidak pernah beliau sekolah SD. Guru-guru beliau adalah di antaranya Al-Arif Billah Al-Syekh di tingkat Ihdadi atau di Keraton, Guru Muhammad Zaidi Umar, Guru Abdul Muiz. Di tingkat Tahdiri Ibtidai Darussalam, Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahalli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Rafi'i, Guru Syahran. Di tingkat Sanawiyah atau Ali Darussalam, Guru Haji Husin Dakhlan, Guru Haji Salman Yusuf. Al-Alimul Fadil Haji Syahrani Arif, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salman Abdul Jalil. Guru-guru di bidang tajwid, Al-Alimul Allama Haji Syahrani Arif, Al-Alimul Fadil Al-Qari Al-Hafiz Haji Nasrul Tahir, Al-Alimul Fadil Haji Aini Kandangan. Guru khusus tasawuf dan suluk, Al-Alimul Allama Haji Muhammad Syarwani Abdan, Al-Alimul Allama Kiai Falak Bubur, Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Syekh Al-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sanad-sanad di dalam berbagai bidang ilmu dan tarikat diterima dari Alimul Allama Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Syekh Al-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Alimul Allama Al-Qutub Al-Syekh Al-Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Alimul Allama Al-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Alimul Allama Al-Syekh Hasan Nasar, Alimul Allama Al-Syekh Muhammad Yasin Padang, Alimul Allama Ki Falak Bogor, Alimul Allama Al-Syekh Ismail Yamani. Guru-guru pertama secara rohani atau mimpi, Al-Alimul Allama Ali Junaid Brau bin Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Alimul Allama Mufti Haji Muhammad Jamal, Alimul Allama Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alimul Allama Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian Al-Alimul Allama Haji Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor, yang seterusnya guru kita dipimpin oleh Kiai Falak Bogor yang menyerahkan kepada Alimul Allama Al-Arif Billah, yaitu guru beliau berdua Al-Syekh Al-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Al-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas petunjuk Alimul Allama Syekh Ali Junaid Brau, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alimul Fadil Haji Mahmud bin Asia binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian di antara guru beliau tentang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara lain yaitu Alimul Fadil Haji Muhammad tersebut di atas.
Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasat hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau siahat, yakni berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada guru dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, namun kesemuanya itu tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut, yakni di depan pintu masuk, berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya, dan di pintu tertulis Safinatul Aulia. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada malam Jumat yang ketiga, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tidak disangka dan dikira, orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun silam. Dalam usia kurang dari 14 tahun, atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Tsanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau butuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basyira. Al-Alimul Allamah, guru kita yang mulia, yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh, dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda, yaitu Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Samman Mulia, betul-betul sangat tertanam dan terhunjam di dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, reda, kitmanul masaib, menyembunyikan kesusahan, kasih sayang, dan tidak pamarah, dan beliau serta pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepada beliau. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang soleh. Hal itu nampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar lewati pada hari-hari tertentu. Ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja itu pula, guru kita pernah ruqyah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing memakaikan, yakni membawakan pakaian dan memakaikan atau memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Keberadaan guru yang mulia ini di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang pintar di Jawa, meskipun mereka belum pernah ke Banjar. Begitu pula guru kita belum pernah bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Abu Muhammad Amin Badali sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil.
di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar, yakni di Martapura, akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira. Namun kenyataan baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian, siapakah gerangan orang yang dimaksud? Maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang wali Allah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana wali Allah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah guru kita. Di dalam majlis itulah wali Allah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau, yakni wali Allah itu, dan beliau menyuruh bersalaman dengan guru. Beliau menyuruh bersalaman dengan guru terlebih dahulu, baru kepada beliau, sambil beliau berkata, bersalamanlah dulu kepada guru Zaini. Bersalamanlah dulu kepada guru Zaini. Ia masih kecil, namun ia sudah kutub. Demikianlah kata wali Allah tersebut. Sesudah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya. Mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Abu Muhammad Amin Badali adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tariqat, hakikat, dan seorang yang hafal Al-Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Quranul Azim lil imamainil jalilain, yakni tafsir Jalalain. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Abi Muhammad Amin Badali, yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang soleh dan solehah, banyak mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun di antaranya hanya melalui contoh dan isyarat, yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Pendidikan yang diterima oleh guru yang mulia melalui pamanda beliau, yaitu Syekh Al-Had Saman Mulia, sangat mewarnai pemikiran-pemikiran beliau, terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Al-Arif Billah Syekh Al-Had Saman Mulia secara intensif mendidik beliau, baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Meskipun beliau hampir tidak pernah mengajar secara langsung bidang-bidang keilmuan itu kepada beliau, kecuali di bangku sekolah, namun Al-Alimul Allamah Syekh Al-Had Saman Mulia langsung membawa dan mengantar beliau mendatangi guru-guru atau tokoh-tokoh ulama terkenal dengan keahlian masing-masing, baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa, untuk belajar. Seperti misalnya untuk mendalami ilmu tafsir dan hadis, beliau bawa Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Abu Muhammad Amin Badali kepada Al-Alimul Allamah Syekh Haji Sya'rani Arif, yang terkenal sebagai mufassir dan muhaddis. Sekalipun Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Saman Mulia tersebut sebagai pakar di semua bidang keilmuan Islam, maka sifat rendah hati atau tawadu Alimul Allamah Syekh Haji Muhammad Saman Mulia inilah yang tertanam di jiwa guru kita, Al-Arif Billah Syekh Abu Muhammad Amin Badali, seorang yang sangat bakti kepada orang tua dan pamanda beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit
satu jam pun tidak pernah beliau memisahinya, dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan saksama. Begitu pula ketika komanda beliau Al-Arif Billah Alimul Allama Al-Syekh Samman Mulia sakit, beliau selalu di sampingnya. Meskipun guru kita yang mulia juga dalam keadaan sakit, namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau. Al-Alimul Allama Syekh Abu Muhammad Amin Badali, semasa kecil beliau sudah dijaga kemanapun beliau pergi, selalu ditemani oleh seorang yang ditugaskan oleh pamanda beliau, yaitu Guru Samman Mulia. Tatkala beliau ingin bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak kebiasaan siang seusia beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Namun apa yang terjadi? Ketika hendak memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau di depan dan menyuruh segera pulang. Sedangkan yang lain tidak ada yang melihat pamanda tersebut. Tersebut termasuk teman beliau yang selalu menjaganya kemana beliau pergi. Maka beliau pun langsung pulang ke rumah dan membatalkan pergi ke pasar. Beliau adalah seorang ulama dzurriyyah Syekh Muhammad Arsyad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarekat yang diamalkan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Karena itu majelis pengajian beliau yang beliau laksanakan, baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah nampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritik, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan dan minum serta nasihat yang berguna. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad itu, benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan memuliakan syiar Islam, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbang harta beliau untuk pelaksanaannya. Kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dulu, kemudian baru dengan badan. Dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quranul Karim yang berbunyi, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah sekalian kamu dengan harta kamu dan dengan diri kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Alimul Allama, guru kita yang mulia, adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarekat Sammaniyah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil bi'ah tarekat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Al-Syekh Abi Muhammad Amin Badali, seorang dzurriyyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mengikuti jejak datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad yang asalnya tinggal di Keraton, kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam pagar. Maka Alimul Allama pun
pindah pula dari keraton ke Sekumpul, membuka komplek perumahan yang dikenal dengan komplek Ar-Rawdah atau dalam Regol, yang kemudian meluas ke sekelilingnya sehingga terbentuklah Gang Taufik dan Gang Mahabbah dan lainnya. Di Sekumpul komplek Ar-Rawdah inilah Alimul Allamah mengajar, mendidik para anak murid atau jemaah dalam meningkatkan iman, ilmu dan amal serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilengkapi dengan sarana ibadah seperti musalla dan berbagai perlengkapan yang ada di musalla itu, yang jarang dan mungkin tidak dimiliki oleh tempat-tempat ibadah lain pada masa itu. Di musalla Ar-Rawdah inilah beliau mengajar dan membawa jemaah dalam beribadah, mengamalkan apa yang dikaji atau yang diajarkan beliau, sehingga kata kaji dan gawi sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan beliau. Maka di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada guru kita, di antaranya ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan nampaklah di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. 2. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan berharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau memohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. 3. Pada waktu pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampaian yang ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan sehingga membanjiri jalanan yang akan dilewati oleh Alimul Allamah Syekh Abu Muhammad Amin Badali dan rombongan menuju ke tempat pelaksana haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga air segera surut. Namun apa yang terjadi, meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya, maka dengan tidak dikira dan disangka, keesokan harinya tepat pada hari pelaksana haul Datuk Kelampaian tersebut, sejak pagi harinya jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudahlah beliau dan rombongan melewati jalan tersebut. Dan setelah selesai acara, maka keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari lamanya. Ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibul bait, maka tampak jamuan yang disuguhi kepada beliau tersebut pada ketika itu hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan yang di tempat hampir habis tadi masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Demikianlah di antara karamah guru yang mulia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Allahumma amiddana bimadadi.
Alimul Allamah Syekh Abi Muhammad Amin Badali adalah seorang ulama yang adil lagi bijaksana dalam menyampaikan dan mengayomi masyarakat dan keluarga, terutama terhadap istri-istri beliau yang jumlahnya beberapa orang dalam satu rumah, sehingga kesemuanya nampak keharmonisan dalam keluarga, baik di bidang mental maupun spiritual. Dari istri-istri beliau tersebut, satu di antaranya telah melahirkan 2 orang putra atau 2 orang anak sebagai penyambung generasi atau zuriat, yang bernama Muhammad Amin Badali dan yang kedua yang bernama Ahmad Hafi Badali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kedua adik kita ini dan menjadikan penerus orang tuanya. Amin Allahumma amin. Pesan-pesan seorang kekasih, pesan-pesan seorang wali, pesan guru kita yang sering disampaikan, satu, jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhilin. Maksudnya pintu surga dilarang, diharamkan dimasuki orang bakhil. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Rabbi faj'al mujsamana ghayatu husnul khitami wa'adina maqad sa'alna min 'adayakal jisami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa blighi mukhtarana min salati wa salami. Ya Nabi ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawatullah Isi lah. Gitu.
Di antara karamat guru, jangan tertipu dengan karamah, dengan segala keganjilan dan keanehan, karena karamat adalah anugerah dan pemberian Allah kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian dan keahlian. Karena itu jangan terlintas atau berniat untuk mendapat karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid, karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Guru yang mulia, seorang tokoh ulama Duriyat Datuk Kalampayan yang menghidupkan di penghujung abad ke-20 yang disenangi oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintah, karena majelisnya pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Khamis sore sampai malam Jumat, dan hari Ahad sore sampai malam Isnin, yang datang dari berbagai penjuru dan daerah Kalimantan Selatan. Dan pada hari Sabtu pagi khusus disediakan untuk ibu-ibu kaum muslimat. Beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila beliau melihat hal-hal yang dianggap salah untuk tidak ditepati. Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayang beliau terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu sering beliau menyerukan dengan ungkapan arti kata martapura. Menurut beliau adalah marilah takwa para umat Rasulullah. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu, beliau tulis beberapa risalah dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal, yang antara lain Risalah Al-Mubarak Manaqib Al-Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani, Ar-Risalah An-Nuraniyah fi Syarhi Tawassulatis Samaniyah, Nubdah min Manaqibil Imam Al-Masyhur bil Ustadz Al-A'dham Muhammad bin Ali Ba'alawi. Derita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah, karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah anak-anak murid dan masyarakat Banjar. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar. Pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2000 Miladiyah, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 8.30 malam Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid yang datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pun pergi meninggalkan kita, memenuhi panggilan menghadap Khalik Tuhan Rabbil Izzah wal Jalal untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Betapa duka hati ketika yang ditinggalkan. Ingin rasanya hati tinggal bersama lagi, namun apa daya, hanyalah derayan air mata yang tak tertahan tampak di wajah keluarga, kerabat dan anak murid serta pencintanya. Karena kehilangan guru, ayah, abah, pembimbing, panutan mereka. Beliau telah banyak berbuat untuk kita. Beliau usakai kita berupa ilmu, amal serta keyakinan. Dan kitab-kitab yang ditulis beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita. Tersebarlah berita duka ke segenap penjuru daerah, sehingga sejak dini hari pagi hari Arfah telah banyak berdatangan kaum muslimin dan muslimat. Sampai pada saat hendak pemakaman dan waktu asar masih banyak yang datang dari daerah seperti dari Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan lain. Tak kurang dari ratusan ribu pelayat yang datang menyampaikan takziah, terdiri dari masyarakat awam, ulama, ada habaib, pejabat tinggi baik dari pusat maupun dari daerah. Alimul ulama, guru yang mulia, dimakamkan tempat waktu azan asar yang terletak di antara makam Alimul Allama Al-Arif Bil-Syekh Haji Muhammad Salman Mulia dan makam Alimul Fadil Haji Salman Abdul Jalil di Komplek Ar-Rawdah Sekumpul Martapura. Dalam suasana khidmat dan duka, jasad beliau diturunkan perlahan-lahan seiring dengan azan asar di musalla Ar-Rawdah, yang kemudian diteruskan dengan membaca surah Yasin dan surah Al-Muluk oleh para pengantar di Komplek Ar-Rawdah dan di rumah-rumah sekitarnya. Gemuruh suara pembacaan Al-Quran bersamaan dengan awan pun mendung, sehingga meneteskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura. Seakan-akan mereka turut berduka dan menangis atas kepergian seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kepergian seorang ibutan, atas kepergian seorang guru, atas kepergian seorang ayah tercinta. Linangan air mata semembasahi pipi-pipi para pelayat. Linangan air mata itu sudah turun dari para pecinta beliau. Semoga ia menjadi bagai rintik-rintik hujan yang membawa rahmat dan maghfirah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sebagai murid beliau, mudah-mudahan kita sebagai pencinta beliau, mudah-mudahan kita sebagai perindunya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berpegang dengan janjimu ya Rasulullah. Kami berpegang dengan janjimu wahai kekasih batin kami. Engkau telah berjanji kepada kami, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadikan kami selalu bersama dengan wali-walimu. Jadikan kami bersama dengan orang yang kami cintai di hati. Ya Rabb, jangan pisahkan kami semua dengan kekasih batin kami. Dengan berkat kami mengenang seorang walimu, dengan berkat kami mengenang haul seorang kekasihmu dan seorang kekasih Nabi Muhammad SAW, maka hidupkanlah hati kami di dalam takwa dan ibadah kepadamu. Ya Rabb, matikanlah di diri kami sifat-sifat mazmumah, agar kami diberi pangkat dan maqam sebagaimana engkau memberi para kekasihmu. Allahumma a'tina bi afdal ma a'taita ibadika salihin, dan jadikan kami dan anak zuriat keturunan kami dari orang-orang yang menggembirakan Rasulullah, orang-orang yang membuat senyum Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, jangan jadikan kami anak zuriat keturunan kami dari orang-orang yang menyakiti Rasulullah, dari orang-orang yang cuma menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikanlah kami sekecil apapun untuk berjuang,
meneruskan agama kekasih hati kami. Walau kami dalam keadaan susah payah, dalam keadaan lelah, dalam keadaan derita yang tak henti-hentinya, kami reda dan ikhlas demi kekasih kami. Cuma satu pinta kami, jangan pernah engkau pisahkan dari kekasih hati kami. Karena yang paling menyakitkan bagi kami adalah harus berpisah dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau harapan kami, beliau tumpuan kami. Mudah-mudahan acara yang kami adakan ini selalu menambah rasa rindu dan cinta kami kepadamu dan kepada kekasih hati kami dan kepada wali-walimu, dan kami semakin punya akhlak kepada guru kami dan pada zuriat kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan zahir batin kita dikumpulkan Allah bersama guru kita yang mulia. Mudah-mudahan Allah selalu memandang kita dengan pandangan kasih sayang, maghfirah dan rahmatnya. Mudah-mudahan dengan acara ini Allah ampuni dosa ayah dan ibu kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa guru-guru kita yang mulia. Allah menjaga para guru kita semua. Ya Rabb, jadikanlah kami semua Engkau berikan anugerah sebagaimana Engkau menganugerahkan kepada walimu. Berikanlah kami anugerah agar tetap keadaan Islam akhir kami, tetap dalam keadaan beriman akhir kami, dalam keadaan keberuntungan akhir kami, dan dalam keadaan baik akhir kami, dan dalam keadaan akhir bi husnil khatimah ala tilka niyah wan niyatil salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaik. Allahumma sahhil umurana wa yassir arzaqana wa qudi bina wa balligh muradana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahli ta'at wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. Allahumma ja'alna min ahli ta'at wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. اللهم اجعلنا من أهل الطاعات ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة. اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة بغير حساب ولا تجعلنا يا الله من أهل النار